sukacita bisa menyapa Bapak Ibu kembali. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu boleh berada, kita semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kalau boleh kami bersama-sama berkumpul di live streaming pada malam hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan turun di tempat ini dan kami percaya kami semua boleh diberkati. Kami sungguh mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bersama-sama kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari bersama kita mau katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari bersama sekali lagi kita mau katakan Bapak Ibu, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bersama kita katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sorak-sorai haleluya bagi Tuhan Raja kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Bapak buat malam hari ini. Kami ingin mempersiapkan setiap hati kami Bapa untuk sama-sama duduk di kaki Tuhan, dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi bersama-sama kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan hati kita mau katakan, oleh kuasa
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudus melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu, oh Tuhan, kami disucikan Yesus. Oh, haleluya. Oh Tuhan, mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Kami tinggikan Yesus. Ya Rabbah Syiki, ya Rabbah-Mu. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau selamanya, selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh hanya Engkau yang kami sembah. Sungguh hanya Kau Tuhan. Oh Yesus.
Terima kasih Tuhan, tiada yang lain yang kami sembah sebagai Raja. Oh Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, yang layak terima pujian. Yesus Tuhan namanya, sungguh hanya Engkau. Yaralabashiki yaralabamu, yaralabashakaka yaralabasi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan, hanya padamu, hanya padamu, oh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya hanya Tuhan yang kami sembah pada malam hari ini. Tiada yang lain selain hanya Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini bersama-sama dan katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bersama kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh hanya Engkau oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Saya persilakan kepada hamba-Nya mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
kuasa darah-Mu itu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sangat tahu bahwa hidup kami bukanlah kami lagi, tapi Kristus lebih besar dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, apa yang Kau lakukan itu lebih dulu mengasihi setiap kami. Kami ini orang-orang yang beruntung ketika Engkau yang boleh memilih kami dan boleh membersihkan kami dari sampah, dari orang-orang yang tidak tahu tujuan, dari orang-orang yang tidak tahu akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami diberikan kesempatan demi kesempatan untuk boleh lebih sungguh ikut dan masuk dalam panggilan sorgawi. Kami percaya Tuhan, kami bukan hanya dididik untuk menjadi anak-anak. Bukan berapa lama kami hidup, bukan berapa banyak kami mengiring Tuhan, sepertinya melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani. Tapi apakah hidup kami adalah hidup yang semakin hari memancarkan Kristus dalam hidup kami? Oleh sebab itu Tuhan, kami membuka diri dan membuka hati kami. Membiarkan Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih dari segalanya. Tapi kami semua kayak Maria yang duduk diam, yang kami tahu kami sedang belajar dan diajar. Kami sedang mendengar setiap apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Singkapkan hati kami dari selubung-selubung. Singkapkan mata kami dari hal-hal yang menutupi kami. Singkapkan Tuhan pikiran kami dari hal-hal yang membuat kami berpikir bahwa tindakan kami adalah tindakan yang sudah benar. Tapi buat kami melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Kami mau mawas diri. Kami mau mengukur bukan dengan cara kami mengukurkan orang lain. Tapi kami mau mengukur mulai dari diri kami pribadi, lepas pribadi. Kami mau memperhatikan keadaan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami mau diajar dan mau dibersihkan sampai destiny yang Tuhan tetapkan bagi kami. Setiap perintah yang Tuhan ingin untuk kami lakukan, dan setiap panggilan yang Tuhan buat untuk setiap kami, itu kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berfirman pada malam hari ini, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, haleluya, semua katakan amin. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saudara, sekarang kami kalau onsite, kami akan pakai setiap peralatan. Tapi kalau online, saudara boleh lihat kami seperti ini. Ya, jadi sudah bisa membedakan, oh ini lagi onsite, oh ini lagi online. Kami percaya bahwa onsite ataupun online, dimanapun saudara dan saya berada, hidup kita untuk jadi berkat. Hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh di hati saya beberapa hari yang lalu, yaitu satu kata, saling. Saya juga bingung saudara, kok kayaknya gantung cuma saling. Biasanya kan pasti ada embel-embel, saling memberi, saling mengasihi, atau sesuatu yang lebih panjang. Tapi enggak, Tuhan bilang enggak, satu ini aja, saling. Ya, saudara perhatikan gambar berikut ini. Saling ya. Ini ada gambar di mana ditulis bawahnya itu teamwork. Berarti apa? Saling melakukan bagian yang harus dia lakukan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Saudara dan saya saling melengkapi. Kita ini ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Kaki gak bisa ngomong. Aku lebih hebat. Kamu apa yang kamu kerjain? Saya jalan kemana-mana. Tapi otak bilang, kalau saya tidak perintahkan kamu untuk jalan, kamu gak bisa jalan. Kalau otaknya kita mungkin lumpuh dan lain-lain.
Mungkin kita cuma bisa terbaring, sekalipun kelihatannya lengkap dan baik. Mata udah bisa bilang, kalau kamu bisa jalan, kalau aku nggak ada, maka kamu akan tabrak sana, tabrak sini. Oleh sebab itu saudara, nggak ada yang lebih kuat, nggak ada yang lebih hebat. Tapi semua kita diperlukan untuk satu panggilan, yaitu panggilan sorgawi. Saudara siap? Amin. Saudara, kata saling ini, saya ngerenung gini. Apa sih kata saling ini? Saling itu artinya satu pekerjaan yang berbalas-balasan. Ya, satu pekerjaan yang berbalas-balasan. Berbalas-balasan artinya ketika saya lakukan buat seseorang dan seseorang itu bisa melakukan itu pula buat saya. Saudara, ada dua pekerjaan yang berbalas-balasan ini, ada yang positif, ada yang negatif. Coba kita lihat sedikit yang positif ya. Maksudnya lebih banyak lagi sebenarnya poinnya, tapi ini kita coba uraikan yang sedikit. Yang positif, di dalam Roma 12 ayat 10 berkata demikian, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebentar, saya nggak bisa lihat nih. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Coba perhatikan Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya saya melakukan itu kepada orang-orang di sekitar saya. Tindakan nyata berupa kasih, tindakan nyata menghargai, tindakan nyata menghormati satu dengan yang lain. Saya percaya ketika saudara lakukan itu, maka Allah turut bekerja. Dan saya percaya waktu Allah turut bekerja, ujungnya adalah kita boleh saling memberi hormat. Saudara, waktu orang menghormati saudara, menghargai saudara, dengan perkataan yang baik, dengan ketulusan, mungkin awalnya kita bisa pikir dia ada maunya. Tapi ketika kita tahu bahwa dia itu tetap menghargai kita dengan tulus dan mengasihi kita dengan tulus. Saudara berubah enggak? Berubah, amin. Waktu kita berubah, kita berbalas mengasihi atau tidak? Pasti kita melakukan tindakan kasih dan kita menghargai dan kita pun menghormati. Yang kedua, coba kita perhatikan dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Apa saudara? Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini yang positif, saling memperhatikan. Jangan cuma bilang begini, kau saudaraku. Ayo dong, yang kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tapi waktu saudaramu mengalami kesulitan, saudara lupa untuk saling memperhatikan. Kita lupa untuk saling boleh memberikan kekuatan. Kita lupa. Ya, firman tadi berkata di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan tadi berkata, marilah kita saling memperhatikan, katakan amin. Supaya saudara dan saya bisa saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kasih dan pekerjaan baik itu menular. Saya beberapa hari yang lalu dapat kesaksian begini dari salah satu yang kami mentorin dan kami bimbing dalam doa setiap hari. Dia katakan, dulu itu dia gak peduli orang mau banjir kek, orang mau susah kek, orang mau kebakaran kah.
Tapi nggak tahu ya Ci, sekarang ini begitu saya lihat, saya mau loh susah-susah cari sembako, susah-susah nganterin. Artinya apa? Kasih itu menular saudara. Waktu orang melihat saudara dan saya melakukan itu bukan karena pujian. Bukan karena saudara baik. Tapi karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Maka orang lain pun melakukan hal yang sama. Mereka terinspirasi dan mendorong mereka dalam pekerjaan yang baik. Amin. Dikatakan, next, yang positif berikutnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, dikatakan inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi. Salah satu tindakan kasih adalah yang saya ajarin kepada anak muda. Apa itu kasih? Kasih adalah ketika kamu gak punya alasan untuk mengasihi, tapi kamu tetap mengasihi. Kamu gak punya alasan untuk mengasihi. Tuhan mungkin gak punya alasan mengasihi saudara dan saya. Karena kita ini udah menjengkelkan, karena kita ini udah tidak taat kepada perintah. Kita ini sudah selalu menjadi orang-orang yang komplain mungkin. Kita gak punya alasan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena mereka mungkin melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi apa kasih itu? Ketika saya tidak punya alasan untuk mengasihi dia. Tapi saya tetap memilih untuk tetap mengasihi. Kemudian di dalam Roma 14 ayat 13 berkata demikian. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Katakan amin. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya di rumah sekalipun sendiri atau dengan orang-orang di sekitarnya. Tepuk tangan dong paling meriah. Amin. Ya. Saya dengarkan tepuk tangan amal loh dari tempat ini. Ya. Coba dikatakan. Saudara saya ngelihat beberapa banyak orang itu saling menghakimi. Yang ini gak bagus lah. Gereja ini gak bagus lah. Yang begini tidak bagus lah. Yang ini gak benar lah. Yang ini gak benar lah. Udah gak usah usik orang lain. Biarkan saudara dan saya jangan jadi batu sandungan. Tapi waktu saudara tahu bahwa mereka itu mungkin gak baik atau gak benar. Kita kan bukan hakim agung. Doakan saudara. Doakan. Jangan engkau tawar hati. Dan engkau mengajarkan kepada orang lain untuk membenci. Engkau mengajarkan kebencian kepada orang lain. Tapi biarlah anutlah ini. Kiranya saudara dan saya tidak menjadi batu sandungan. Tadi firman-Nya berkata demikian. Yang positif terakhir. Ya, jangan kita membuat saudara kita jatuh tersandung. Saya sering ngajarin gini saudara. Kalau kita ya belum bisa jadi batu pijakan buat orang lain. At least kita jangan jadi batu sandungan deh. Kalau kamu belum bisa jadi berkat, belum bisa menghasilkan buah. Perhatikan dirimu supaya kita ini gak jadi batu sandungan buat orang lain. Amin. Ini yang positif, saling. Waktu saudara tidak saling menghakimi. Saudara bisa melihat bagaimana kita memilih untuk jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Sekarang yang negatif saudara. Saling tadi tindakan berbalas-balasan. Ya, yang negatif. Galatia 5 ayat 15 berkata demikian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Waktu kita saling menggigit, bukan dengan gigi saudara. Dengan perkataan kita, dengan sikap kita. Kita kayaknya mau nelan. Dengan kelakuan kita, arogansi kita. Dengan tindakan kita, dengan mulut kita, dengan pikiran kita. Maka ujungnya binasa, kita saling membinasakan.
Apakah kita mau saling membinasakan? Saudara dan saya pasti berkata enggak. Saya mau jadi berkat. Saya tidak mau saling membinasakan. Yuk introspeksi diri. Yang mana yang kita pilih? Saling adalah tindakan berbalas-balasan. Apakah yang positif ataukah yang negatif? Coba perhatikan di Galatia 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mari saudara, masih ada waktu, ada kesempatan. Sama-sama yuk memperbaiki. Saya juga masih banyak kekurangan saudara. Minta maaf kalau secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam perkataan, perbuatan mungkin menyinggung saudara yang boleh mendengar. Saya minta maaf. Mari kita perbaiki sama-sama. Mari kita saling menguatkan sama-sama. Mari sama-sama kita boleh tidak mengingat kesalahan satu dengan yang lain. Mari kita saling memaafkan. Mari kita saling membangun. Dan sampai orang boleh melihat ada buah yang terpancar dari saudara dan saya. Next, tindakan negatif. Yakobus 5 ayat 9 berkata demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yuk jangan sungut-sungut. Kalau kita sampai hari ini masih sungut-sungut, kita minta ampun dengan Tuhan. Kita minta ampun dengan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita saling melihat kesalahan orang lain, mempersalahkan orang lain, yuk lebih baik teguran nyata saudara, daripada kasih yang tersembunyi. Kenapa sih kita manusia lebih suka ngobrolin kesalahan orang lain dengan orang, bukan orang yang bersalah, tapi kepada orang-orang lain sehingga jadi gosip? Itu bukan solusi saudara. Lebih baik kalau saya bilang teguran nyata. Waktu saudara menegur dengan nyata karena saudara dan saya mengasihi, pilihan di tangan orang tersebut apakah dia mau berubah atau tidak. Saudara, banjir melanda Kalimantan Selatan mulai dari kabupaten-kabupaten. Kami waktu itu Banjarmasin belum terlalu terdampak. Sampai tepat di Jumat lalu air juga sudah mulai tinggi. Sampai doa malam, saudara siapa yang lihat doa malam saya yang worship leader? Ada? Ada ya? Tahu saudara saya deg-degan di atas. Waktu worship leader saya ditanya dengan worship leader yang lain. Kok Cicik deg-degan sih worship leader? Saya udah 8 tahun mungkin gak worship leader, saya bilang. Ya kayak kembali ke pengalaman pertama. Kan Cici bisa khotbah. Udah beda rasanya. Kalau khotbah nggak apa-apa. Kalau worship leader agak tegang-tegang sedikit saya bilang. Mudah-mudahan minggu lalu tetap dengan suara 5 roti dan 2 ikan. Saudara tetap boleh menyembah Tuhan bersama dengan kami. Amin. Saudara, waktu Jumat lalu ketika tim tiba-tiba harus menciut karena banjir sudah mulai di mana-mana dan agak merata di Banjarmasin. Dan kemudian Tuhan gerakan waktu kalau nggak salah di hari Rabu atau hari Rabu kayaknya. Untuk saya boleh open donasi. Saya bilang repot kalau open donasi tuh. Satu nanti orang bisa salah sangka. Yang kedua harus turun bagi-bagikan. Kemudian yang ketiga paling nggak repot kita tetap bisa jadi berkat kita yang berdonasi. Mau 2 juta kah? Mau 3 juta kah? Tapi sekali itu aja selesai. Kita gak perlu kemana-mana. Tapi terus Tuhan kayak desak saya. Coba kamu open donasi. Saya diteguhkan. Waktu itu mama saya ngomong begini. Ra, kita akan siapkan sekian untuk bantu melalui kecamatan. Wah, ini nyambung nih. Padahal saya belum ngomong tentang open donasi kepada ibu saya. Tapi saudara,
Saya mau jamin satu hal. Waktu Tuhan yang perintahkan, Tuhan itu melengkapi. Amin. Kalau itu kehendaknya kita, beda dengan kehendaknya Tuhan. Saya waktu itu akhirnya cuma bilang gini, Tuhan kalau engkau yang suruh saya jalan. Akhirnya saudara, saya minta bagian yang buat flyer untuk bikin flyer open donasi. Kami nggak tahu mau pakai rekening apa. Kemudian kami nggak tahu mau gimana. Saya mulai tanya, karena harus ada pimpinan proyeknya kan. Saya tanya kepada dua orang, si A dengan si B. Mau nggak pegang untuk donasi? Mereka cuma jawab satu, saya terharu. Siap pastor. Wow, tepuk tangan dong. Ya siap, selalu siap. Ya. Dan saya bilang, wah ini tanda pertama nih sudah dijawab nih. Satu dari Ama. Yang kedua dari orang-orang yang siap. Kalau nggak siap kerja, nggak ada yang ngerjain saudara, gimana kita? Kita boleh menyalurkan. Yang ketiga, waktu saya doa, aku akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang mendistribusikan. Tadi barusan saya bilang dengan mama, Mi luar biasa ya. Tuhan kirim orang-orang sekitar kita. Kita kan kalau mau jadi berkat, mau jadi dari Yerusalem atau mau ujung bumi dulu? Yerusalem ya. Yerusalem dari gereja ini adalah kecamatan, kelurahan, RT. Betul ya? Kami dipertemukan dengan orang-orang yang kami bisa percaya. Di kelurahan, di kecamatan, di RT, mereka bagikan. Ini langkah awal. Kemudian Tuhan kirimkan lagi, ada yang mau untuk boleh ambil bagian mendistribusikan ke hamba-hamba Tuhan yang kena banjir. Ya, ke hamba Tuhan A, gereja, udah nggak lihat merek gereja saudara. Ke gereja A, gereja B, gereja C, sampai puluhan hamba Tuhan. Waktu awal itu baru 10 saudara, ini mungkin sudah sekitar 40-an. Ya, di hamba-hamba Tuhan saja. Ada orang yang mau mendistribusikan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Kemudian yang ketiga, Tuhan taruh ada satu anak didik kami yang akan masuk ke pelosok-pelosok. Dan kami cuma sediakan barang-barang kayak pampers, kayak pembalut, kemudian tolak angin. Saya baru tahu tolak angin 1 dus mahal. Ya, waktu itu saya bilang begini, daripada tolak angin mending beras. Kita sedikit aja tolak angin. Saya mau berhemat saudara. Saya pikir beras lebih penting. Saya bilang 1 dus aja cukup. Ya, kemudian akhirnya 1 dus itu dibuka dibagi. Tuhan bilang, saya ya udahlah tambah 1 dus lagi. Saya dibilang begini, itu bukan uang kamu. Kalau aku yang suruh kamu beli, kamu mau ngomong apa? Akhirnya saya WA nih bagian pemesanan. Tambah, karena banyak orang yang kebanjiran itu butuh tolak angin. Mereka mungkin perutnya kembung dan lain-lain. Obat-obatan terbatas. Saya bilang, tolong dong pesan lagi, tambah lagi, besok diambil. Kita paket. Kemudian saudara, ada orang-orang yang akhirnya berkata, saya siap masak. Kami tanya, berapa sanggupnya masak sehari? 100, 150. Akhirnya di 150. Besok kami hampir 200 lebih untuk bagikan. Ya. Yang siap. Kemudian yang bingungnya lagi, ada yang telepon, kami boleh antar ayam potong gak Ci? Oh boleh. Hubungi dapur umum. Dapur umum bilang dengan saya, wih luar biasa. 30 kilo dikirim, 40 kilo dikirim. Wow. Yang tadinya menunya cuma telur, jadi menu ayam saudara. Saya percaya itu karena Tuhan peduli kepada mereka. Amin. Artinya waktu Tuhan yang suruh, tandanya Tuhan akan perlengkapi. Bukan karena kuat dan gagah. Satu saat saya kaget ngeliat karena rekening yang akhirnya kami pakai khusus untuk donasi. Gak campur dengan apapun. Dipegang dengan tim yang pegang. Memang ujungnya pasti nama saya saudara. Tapi kami open ya, di print
Masuk berapa, keluar untuk apa? Lengkap saudara. Kami nggak berani pakai. Kalau kami berani pakai saudara, kita bertanggung jawab bukan dengan manusia. Setiap kita bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya pikir untuk kegerakan donasi ini cukup sampai 2 kali, 3 kali. Loh kalau misalnya saudara nih di rumah ada minyak dengan ada tepung. Kalau minyak dengan tepungnya habis masih bisa ngolah nggak? Nggak bisa kan? Saya juga pikir gitu. Kalau ini sumber donasinya habis ya sudah kami selesai. Satu hari ketika saya mau mulai seperti Yusuf untuk nyimpen. Saya pikir saya simpen beberapa supaya lumbung tetap ada kalau urgent orang masih ada. Tahu saudara saya dapat rema ini. Tolong boleh firmannya dibuka. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-11. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Ini cerita tentang Nabi Elia dengan perempuan dengan seorang janda Sarfat saudara. Ya, dikatakan demikian ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12. Perempuan itu jawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Sedikit pun gak ada roti. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan. Yuk katakan, mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan dengan perantaraan Elia. Saudara, firman ini hidup dan kami lihat. 3 hari yang lalu waktu saya mau menyisihkan sebagian. Ya udahlah gak usah tiap hari, yang tiap hari dapur umum aja. Mengadakan dapur umum dengan mengadakan sembako itu kayak bumi sama langit saudara yang dikeluarkan. Waktu Tuhan kasih saya ini, Tuhan cuma tanya begini dengan saya. Kamu mau tepung dan minyaknya berhenti atau tepung dan minyaknya mengalir untuk memelihara kehidupan? Saya bilang ini, mengalir Tuhan. Malam itu saya tanya kepada bendahara, berapa yang ada di bank? Dia sebutkan sebuah angka. Oh puji Tuhan, saya bilang. Saya melangkah dengan iman. Saya mulai hubungi pabrik beras. Kami langsung ambil di pabrik dan mereka pun banyak berdonasi, saudara. Kami hubungi pemilik pabrik beras. Saya WA dia, Pak, saya pesan 100 sak 5 kilo. Karena itu yang kami bisa beli. Saya bilang dengan orang saya, pesan Indomie sekian puluh dus untuk melengkapi. Pesan pembalut, pesan autan,
pesan tolak angin sekian untuk memperlengkapi. Jadi kalau paketnya ada yang gak lengkap tuh saudara, berarti barangnya habis. Tapi tetap mie dan beras pasti ada, ya. Kemudian apa yang terjadi saudara? Besok paginya saya bilang gini dengan bagian keuangan, bayar ini, dibayar semua. Bayar semua yang kami pesan dibayar. Terus saya tanya lagi dong, berapa saldonya? Saldonya tidak berkurang. Tepuk tangan yang paling meriah dengan Tuhan. Sampai hari ini saudara, setiap hari kami lakukan bagian kami. Apakah karena kami hebat? Enggak, Tuhan hebat. Kenapa saya bilang Tuhan hebat? Saya bilang dengan mama saya gini, hebat ya Tuhan. Kalau nggak ada donatur, kita nggak bisa mengadakan. Ya, kalau nggak ada orang yang jujur dalam pengadaan, maka yang harusnya bisa dapat 200 jadinya mungkin cuma 100 atau 150. Tapi kalau kita disuruh bagian pengadaan, Tuhan buat ada yang mendistribusikan. Kemudian Tuhan buat sampai distribusi ini sampai kepada orang yang harus menerima berkat. Dan hari ini Pak Sam bilang dengan saya, ada satu tim, kami 3 lokasi hari ini kami jalan. Ya. Pak Sam bilang, Mi, kita harus pakai klotok, pakai kapal. Tim 7 orang jalan, bayar saudara, sewa kelotoknya. Jalan, kemudian Mi, itu bukan cuma sampai lutut, masih sampai pinggang. Di dalam sana masih sampai pinggang. Terus saya ditanya lagi sama Pak Sam, kapan bisa mengadakan lagi untuk daerah apa dia katakan. Ya, karena saya bilang gini sebelumnya dengan Pak Sam, Sam kita doa. Kalau memang Tuhan masih mau memelihara masyarakat yang terkena melalui kita, maka tepung dan minyak tidak akan habis. Tapi kalau tugas kita sudah selesai, maka tepung dan minyak mungkin berhenti. Gak apa-apa, yang penting kita lakukan bagian kita. Terus saya dapat WA, iya Mami kabarin aja, kapan kira-kira Senin atau Selasa. Saya tadinya masih ngomong begini dengan Pak Sam, Selasa Sam. Karena saya kan mau ngukur dulu, ini bisa pesan berapa nih. Selasa Sam. Tahu saudara sebelum naik, sebelum 1 jam sebelum naik. Enggak Selasa, Senin. Saya WA Sam langsung, Senin Sam. Saya WA pemilik pabrik, saya pesan sekian. Saya percaya kalau Tuhan yang taruh pasti cukup minyak dan yang namanya tepung tidak akan berkurang. Karena bukan kita, karena Tuhan Allah yang boleh memberkati melalui saudara dan saya. Melalui orang-orang yang Tuhan taruh untuk memelihara kehidupan. Sebagai burung gagak untuk kehidupan orang lain. Saya percaya saudara, saling artinya tindakan berbalas-balasan. Waktu kita melakukan dengan tulus, ada saatnya kita yang membutuhkan pertolongan. Saya yakin percaya waktu saudara dan saya membutuhkan pertolongan. Apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Bukan banyak atau sedikit, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau saudara bilang, Bu, apakah harus materi yang disumbangkan? Enggak. Doa saudara itu sangat besar dan berharga. Setiap kita bisa berdoa, tapi doa yang dibutuhkan adalah doa yang dari kedalaman hati berseru kepada Tuhan untuk Mamuju di Sulawesi Barat, untuk tanah-tanah longsor di tanah Jawa, untuk korban-korban banjir di Kalimantan Selatan, untuk tempat-tempat yang mungkin kita tidak tahu. Tapi doa saudara dan saya besar kuasanya. Mari kita saling untuk jadi berkat dengan yang lain. Siap saudara?
Saya mau tampilkan satu video. Ini kegiatan kami hari ini, saudara. Jadi ini bukan, kami punya laporan harian. Saudara bisa ikuti di Instagram Betani Banjarmasin ya, atau Facebook Betani Banjarmasin. Setiap hari update laporan, bukan untuk ngelihatkan ini hebat atau enggak ya. Tapi untuk laporan bahwa hari ini apa yang dikerjakan. Kemarin apa, 2 hari yang lalu apa, itu update. Silakan bagian multimedia untuk menayangkan video kegiatan hari ini. Tuhan itu luar biasa. Melalui 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 16. Apa rumus yang saya dapat? Rumus yang saya dapat adalah ketika janda Sarfat ini taat, ditambah dia percaya, hasilnya mujizat. Ada rumus ya saudara? Waktu saudara dan saya taat, ditambah saudara dan saya percaya, bukan dengan mulut, karena Tuhan lihat hati, maka hasilnya mujizat. Hari ini saya percaya, biarkan kita ini taat, biarkan kita ini percaya, dan mujizat buat saudara dan saya. Saling mengasihi, saling menghargai, saling mengampuni, saling memberi hormat. Tidak menghakimi, tidak saling menghakimi. Waktu kita saling menghakimi, ukuran yang sama diukurkan buat kita. Kita tidak saling bersungut-sungut, tapi kita boleh saling menjadi berkat. Mari tundukkan kepala. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di dalam surga, hamba berdoa untuk setiap orang yang beribadah. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami.
Buat kami hidup seperti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling melengkapi, saling boleh memberi hormat, menghargai satu dengan yang lain. Saling memiliki tanggung jawab dan bertanggung jawab. Saling berkomitmen satu dengan yang lain. Saling memberi perhatian, memberi berkat. Saling memberi satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Jauhkan kami dari saling menghakimi. Jauhkan kami dari saling bersungut-sungut, saling mendendam, menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah ketika Tuhan boleh menegur kami tidak menyimpan di hati kami dan mendendam. Tapi kami boleh tahu bahwa setiap teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kami mau introspeksi diri kami. Kalau sampai hari ini mungkin kami menjadi orang-orang yang tidak peduli. Atau kami menjadi orang-orang yang baper Tuhan. Menyimpan banyak kesalahan orang lain. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Jamah hati kami. Kami tahu bahwa kami tidak akan terus menjadi pribadi yang seperti itu. Kami mau bertumbuh. Kami mau bergerak. Kami mau bersama-sama dimurnikan dan diajar dalam pengenalan akan Tuhan, supaya hidup kami boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang boleh menabur tenaganya, waktunya, doa-doanya yang luar biasa, bahkan materi-materi ataupun apa yang ada padanya. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang peduli, untuk orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa untuk Sulawesi Barat, untuk tanah-tanah longsor di Jawa, untuk banjir-banjir di Kalimantan Selatan. Biarlah belas kasihan-Mu turun, Engkau yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kami akan lakukan bagian yang kami bisa Tuhan. Yang kami tidak bisa kami percaya Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Memberkati setiap yang boleh mendengar firman hari ini. Lindungi Tuhan, sertai Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari mara bahaya. Dan buat kami boleh melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Buat kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Buat kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Buat kami boleh saling melakukan hal-hal yang positif yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, diberkati firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita memberikan persembahan Bapak Ibu semua. Kita mau tundukkan kepala kita sekali lagi, kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Dan saat ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dari setiap hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang kami puji dan nama-Mu yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat layar, terdapat barcode yang sudah tersedia. Bapak Ibu bisa men-scan-nya melalui platform-platform yang sudah tersedia, baik itu melalui OVO, Link Aja, GoPay, atau aplikasi Dana. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa juga melalui rekening BCA Gereja Betani Banjarmasin yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya untuk Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur, saya persilakan kepada hambanya, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dimanapun saudara berada, kita mau bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Sungguh-sungguh sebelum saudara terima berkat Tuhan, dengan apa kami bisa balas Tuhan ku balas setiap kasih-Mu yang luar biasa. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari angkat kedua tangan saudara. Bapa, Engkau melihat setiap hati yang boleh beribadah. Biarlah mulai hari ini penyertaan, perlindungan sempurna di dalam hidup kami, keluarga kami. Masa depan yang cerah, penuh dengan harapan. Terus naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Dan Tuhan yang meluputkan dari mara bahaya. Tuhan luputkan dari malapetaka. Dan mulai hari ini materaikan firman-Mu. Jadilah berkat. Dan Tuhan akan dipermuliakan lewat keluarga demi keluarga, lewat orang demi orang yang boleh mengikuti
setiap ibadah ini. Dan biarlah mulai hari ini setiap janji Tuhan dimateraikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima dan kami sambut berkat-Mu. Dalam nama Yesus semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.